Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 768. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Pena suci ini dan gabungkan, basis kultivasi Anda harus ditingkatkan. Dan saya juga tidak tahu siapa orang di belakang Merongtian. Saya juga perlu mengkonsolidasikan basis kultivasi saya. Kata Kincen matanya berkedip, semua jenis informasi sedang dihitung dan disimpulkan. Dia harus memiliki kepercayaan penuh, sehingga di masa depan tidak akan ada yang berani memprovokasi Aokingling dan yang lainnya. Kincen kemudian menyapu sidik jarinya dengan kedua tangan dan langsung meletakkan formasi besar di bawah Gunung 9 Matahari. Tiba-tiba seluruh bagian Gunung 9 Matahari tertarik ke langit dan bumi, bergemuruh, dan itu langsung memasuki cakram Geo Qiankun. Masuk. Selanjutnya Kincen membawa Aokingling dan yang lainnya memasuki cakram Geo Qiankun. Tiba-tiba kekuatan tahun tanpa akhir mengalir masuk dan waktu dipercepat. Ini ketiga Aokingling melihat sekeliling dengan kaget dan kekuatan yang kuat dari aliran waktu yang semakin cepat mengejutkan mereka semua. Ini adalah harta suci tuan muda ini yang bisa mempercepat waktu. Kecuali beberapa dari kalian, tidak ada orang luar yang tahu. Anda harus memperbaiki rantai di sini terlebih dahulu, mengkonsolidasikan basis kultivasi, dan berusaha untuk menerobos puncak tahap awal suci surgawi sesegera mungkin. Kata Kincen. Dia tidak khawatir Aokingling dan yang lainnya akan membocorkan rahasianya, karena mereka bertiga telah menerima sumber sihir dari pohon iblis 10.000 alam. Tidak mungkin untuk mengkhianati Kincen. Dan di bawah pengaturan Kincen, jika seseorang berani menyerang mereka atau mencari jiwa, itu tidak akan menangkap informasi apapun tentang cakram Geo Qiankun, karena informasi ini telah terhapus di jiwa ketiganya. Setelah melakukan semua ini, Kincen datang ke pohon iblis 10.000 alam. Bersenandung, dia duduk bersila. Sebuah tiang transparan muncul di tangannya. Itu adalah tiang waktu. Chen Xiao, kamu memahami perbedaan waktu, kata Chen Sisi dengan kaget. Itu benar. Kincen menutup matanya dan berpikir dengan hati-hati. Meskipun kekuatan saya saat ini kuat, itu hanya tak terkalahkan di puncak tahap tengah suci surgawi. Itu karena ranah saya terlalu rendah, hanya puncak tahap awal suci surgawi. Begitu saya bertemu dengan orang di ranah akhir suci surgawi, saya pasti akan kerepotan. Senyuman bela diri tahap akhir dari ranah suci surgawi telah mencapai titik di mana dia memiliki tingkat pemahaman hukum langit yang sangat tinggi. Tentu saja, jika aku menggunakan pohon iblis dari 10.000 alam dan asal-usul waktu, aku mungkin juga bisa menghadapi musuh di ranah tahap akhir suci surgawi. Tetapi sekali hal-hal seperti pohon iblis dari 10.000 alam dan asal-usul waktu dikeluarkan, itu akan menjadi masalah besar. Sekarang saya harus menguasai kekuatan gaib penentang dewa yang dapat ditampilkan secara terbuka, tetapi tidak akan dicurigai. Saat ini, separuh waktu adalah penutup terbaik. Dan bahkan setelah berpartisipasi dalam pengalaman, saya akan dapat menyembunyikan identitas saya. Kata Kincen, dia menyimpulkan dan merencanakan setiap detail dalam pemikirannya. Itu benar, Kincen ingin menguasai kekuatan magis waktu, tetapi kekuatan waktu terlalu misterius di surga. Namun jika Kincen menggunakan kekuatan magis waktu tetapi ditutupi bahwa itu adalah kekuatan separuh waktu, maka semua orang tidak akan curiga. Di samping Chen Sisi juga langsung mengerti. Tentu saja sebelum Kincen mencoba menguasai separuh waktu, tentu saja Kincen terlebih dahulu harus menyerap api jiwa dari Yin dan Yang, dan juga harus menguasai harta Ji Xiaodao. Memikirkan hal ini, Kincen kemudian mengeluarkan harta Ji Xiaodao dan juga mengeluarkan api jiwa Yin dan Yang, dan kemudian mencoba menyempurnakannya. Di tubuh Kincen berbagai cahaya nyala berkedip dan hukum nyala api mengalir, membentuk batasan sempurna. Kedua harta itu mulai perlahan disempurnakan oleh Kincen. Ketika api jiwa Yin dan Yang bergabung ke dalam tubuh Kincen, makna misterius muncul di pikiran Kincen.
Karena api jiwa yin dan yang ini bukan hanya nyala api, tetapi juga nyala api yang dapat menyehatkan jiwa. Dan harta Ji Xiao Dao melayang di atas kepala Qin Chen, berputar dengan mantap, dan mulai menyuburkan 4 api. Ini adalah harta roh khusus yang memelihara api. Sungguh konyol bahwa Mu Rongtian menggunakannya untuk menghadapi musuh secara langsung. Harta Ji Xiao Dao hanya dengan bergabung dengan api yang kuat, harta Ji Xiao Dao dapat mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya. Selanjutnya Qin Chen mendesak pohon iblis dari 10.000 alam. Segera di atas pohon iblis dari 10.000 alam, awan hitam tiba-tiba melonjak, dan tentakel seperti kepompong ulat benar-benar membungkus Qin Chen di dalamnya. Separuh waktu, pada saat berikutnya separuh waktu muncul di dahi Qin Chen, dan napas waktu terisi. Merasakan dari napas separuh waktu, Qin Chen telah tertidur di pikirannya pada sumber waktu yang hampir tidak bergerak, dan sekali lagi memancarkan aura kegembiraan. Qin Chen tidak perlu dengan sengaja mendesaknya, asal-usul waktu secara otomatis telah membentuk hubungan dengan separuh waktu. Boom! Kekuatan waktu bertahan di dalam separuh waktu, dan itu langsung memasuki sumber waktu. Ini sebenarnya adalah sumber waktu yang menyerap kekuatan separuh waktu. Asal-usul waktu diperoleh oleh Qin Chen di tanah terlarang di benua Tianwu. Para master suci teratas di surga bersaing untuk asal-usul waktu ini. Pada akhirnya kedua belah pihak jatuh. Tetapi hari itu senjata Dewa Guru Suci mematahkan pedangnya, tetapi menekan asal-usul waktu yang tak terhitung jumlahnya. Puluhan ribu tahun telah menyebabkan kerusakan kepada asal-usul waktu, dan butuh waktu bertahun-tahun untuk pulih. Sebelumnya asal-usul waktu ada dalam pikiran Qin Chen, dan perlahan-lahan diperbaiki, dan kekuatan waktu dalam separuh waktu adalah yang paling dibutuhkannya. Jadi saat ini asal-usul waktu nampak sangat bersemangat terhadap separuh waktu. Saya melihat bahwa kekuatan waktu perlahan diserap oleh sumber waktu. Sumber waktu memancarkan cahaya berkabut, dan misteri yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam, dan kekuatan berbagai waktu beredar. Itu seperti perubahan hidup. Pada saat ini semangat Qin Chen sangat terkonsentrasi, dan kekuatan gaib yang tak terhitung jumlahnya berputar di benaknya. Berbagai hukum berkembang. Dengan bantuan dari pohon iblis 10.000 alam, Qin Chen akan memahami aura paling esensial dari asal-usul waktu. Beberapa saat kemudian, boom, tubuh Qin Chen aura asal melonjak. Dalam benaknya ada banyak kekuatan magis. Dalam benaknya ada banyak kekuatan magis dan hukum yang akan bergerak bersaing satu sama lain. Tiba-tiba kekuatan magis spiritual naik ke langit. Itu adalah kekuatan magis waktu. Dan kekuatan asal Qin Chen harus mengendalikannya. Kebijaksanaan sangat ekstrim dan aura suci yang tak terhitung jumlahnya terbakar. Wow, energi suci langit dan bumi yang tak ada habisnya di Gunung 9 Matahari tersedot. Tetapi itu masih tidak cukup. Qin Chen kemudian membakar semua pena suci kuno yang telah dia rampas, tetapi itu juga masih belum cukup. Pemahaman tentang asal-usul waktu, aura suci langit dan bumi yang diperlukan untuk penyatuan semua hukum, itu menghabiskan ratusan kali lebih banyak daripada perbaikan rantai biasa. Pena suci kuno tidak cukup. Pena suci kuno tingkat guru suci, bakar. Kata Qin Chen. Pada akhirnya Qin Chen tidak punya pilihan, dan mulai membakar pena suci kuno tingkat guru suci. Boom. Pada akhirnya Qin Chen mengerti tentang kekuatan magis waktu. Separuh waktu di alisnya akhirnya kehabisan daya dan hancur sekaligus. Sedangkan asal-usul waktu setelah menyerap kekuatan separuh waktu, itu menjadi sangat bulat dan terus tenggelam ke kedalaman jiwa Qin Chen perlahan-lahan diperbaiki. Tetapi kekuatan waktu pada tubuh Qin Chen masih kuat, dan tidak menghilang dengan tenggelamnya sumber waktu. Boom. Napas waktu memadat sekaligus muncul di telapak tangan Qin Chen dan berubah menjadi pusaran seperti lubang hitam. Kehampaan tampaknya menangis, menciptakan penglihatan yang memungkinkan lahirnya kekuatan yang begitu kuat. Akhirnya, waktu adalah supranatural, kata Qin Chen. Saat ini di pintu masuk rumah Gua 9 Matahari, nampak sudah banyak sekali para murid, dan semakin banyak murid yang datang. Di antara murid-murid ini masih ada beberapa penatua, yang semuanya adalah penatua luar, yang diam-diam memata-matai. Menyusul dari kekalahan Mu Rongtian dan Pujisi dari Qin Chen, seluruh divisi seni bela diri menjadi sensasi. Dan mereka semua datang untuk melihat kedua putra suci itu berlutut.
Melihat kedua putra suci itu berlutut, para murid memiliki ekspresi yang berbeda-beda. Ada yang kaget, ada yang cemburu, ada yang benci, dan juga ada yang senang. Dan bahkan ada yang biasa saja, hanya menyaksikan keseruannya. Saat ini Murongtian dan Pujisi berlutut di tanah. Saat ini keduanya memiliki wajah yang berapi-api dan keduanya hampir histeris. Dengan kesombongan mereka berdua, mereka biasanya dikagumi oleh ribuan orang. Tetapi sekarang mereka berlutut di sini. Rasa malu ini membuat keduanya sangat marah sehingga mereka berdua ingin membunuh semua orang yang menontonnya. Bunuh, aku akan membunuh semua orang. Siapapun yang berani melihatku, aku akan membunuh siapapun. Rasa malu ini, aku akan menggunakan nyawa dan darah yang tak ada habisnya untuk membasuhnya. Murongtian dan Pujisi nampak hampir gila. Selain beberapa murid biasa, bahkan beberapa orang suci datang untuk menonton berita. Berdiri di antara pegunungan yang tak berujung melihat Murongtian dan Pujisi yang begitu sunyi, kesedihan muncul di hati mereka. Dikatakan bahwa Murongtian memiliki latar belakang di divisi pemurnian. Berita di sini seharusnya telah menyebar. Jika memang benar ada latar belakang, orang itu seharusnya akan muncul. Seorang pria berdiri di puncak gunung, berlama-lama di sekitar kekuatan hukum. Dia berbisik. Namun tepat saat suaranya turun, boom, langit di atas pegunungan gua divisi seni bela diri itu tiba-tiba bergetar, dan aura megah yang tak berujung tiba-tiba menyapu. Di atas langit yang tak berujung, kehampaan itu tampaknya tiba-tiba terbelah, dan samar-samar terlihat bahwa di ujung kehampaan ada sesosok menakutkan yang berdiri dan bangga di puncak gunung. Sosok itu langsung melesat dan melayangkan telapak tangannya. Siapa itu? Begitu kuat. Mungkinkah itu orang kuat di belakang Murongtian? Dia bergerak ingin menyelamatkannya. Itu terlalu kuat untuk bisa menembus kehampaan yang tak ada habisnya. Siapa ini? Apakah itu penatua tingkat atas? Tidak, orang ini sepertinya tidak terlalu tua. Lalu siapa itu? Banyak murid nampak mundur menunjukkan keterkejutan dan raungan. Siapa yang berani menghancurkan pengekangan Chen Shao? Datang dan hadapi aku. Tiba-tiba Cimei yang sedang duduk bersila di sana, dia tiba-tiba membuka matanya. Di matanya ada api tak berujung. Itu adalah mata api yang menyala-nyala dan napas langit langsung menyembur ke langit. Sebuah pisau perang api muncul di tangan Cimei dan itu langsung menebas, bertabrakan dengan telapak tangan itu. Boom, dan telapak tangan itu langsung diblokir oleh Cimei. Apa? Di ujung kehampaan sumber telapak tangan itu membuat suara terkejut. Jelas dia tidak menyangka bahwa Cimei itu bisa menghalangi telapak tangannya dan telapak tangannya berhasil dihancurkan. Kakak Cimei, dia sangat kuat. Itu wajar. Saudara Cimei adalah murid inti veteran di divisi seni bela diri kita. Kali ini dia bahkan mampu membunuh penguasa Yin dan Yang. Dalam kekuatan, kakak senior Cimei tidak kalah dengan putra suci seperti Murongtian dan Pujisi. Kata beberapa murid, mata banyak murid itu berkedip dan berkata lagi dan lagi. Cimei, seorang murid dari divisi seni bela diri, berani memblokir serangan kursi ini, mencari kematian. Dalam kehampaan yang tak berujung, sesosok yang menjulang tinggi menus dingin. Dengan mata acuh tak acuh, tiba-tiba aura yang lebih kuat menyapu. Berubah menjadi langit hitam, langsung menutupi Cimei sekaligus. Merasakan krisis, Cimei kemudian langsung merilis kekuatan terkuatnya. Dia langsung menembak, dan pada akhirnya, serangan orang misterius itu langsung diblokir olehnya. Semut, kamu membuatku marah. Di langit yang jauh terdengar suara acuh tak acuh, dan kemudian sebuah pagoda misterius muncul. Di pagoda nampak cahaya api bertahan, seperti menembus kehampaan dan tiba-tiba muncul di pegunungan divisi seni bela diri. Api, apakah kamu pikir hanya kamu yang memiliki nyala api? Lihatlah pagoda kaca kibauku. Boom, segera pagoda itu mekar dengan cahaya warna-warni dan langsung menekan Cimei. Ini adalah pagoda kaca kibau. Aku tahu siapa orang ini. Dia adalah putra suci dari divisi pemurnian yang menantang surga. Dia bernama Xiang Wudi. Wah, ternyata itu dia. Ternyata orang di belakang Murongtian adalah dia. Tidak heran dia berani menjadi begitu sombong.
Banyak orang terkejut di saat melihat pagoda kaca kibau, dan ekspresi mereka berubah drastis. Pagoda kaca kibau ini adalah harta karun yang hanya dimiliki oleh satu orang, yaitu Xiang Wudi, putra suci divisi pemurnian. Putra suci dari divisi pemurnian adalah sosok terkenal di dunia. Belum lagi Xiang Wudi adalah yang teratas di antara banyaknya putra suci dari divisi pemurnian. Merasakan napas Xiang Wudi, Morongtian, dan Pujisi, keduanya membuka mata mereka dan melihat pagoda kaca kibau yang luas di langit. Meskipun mereka disegel dan berlutut, tetapi mereka masih bisa membuka mata dan kepala masih bisa bergerak sedikit. Ini sengaja ditinggalkan oleh Qin Chen untuk membuat mereka berdua semakin terhina. Selain itu, mereka juga dapat berbicara. "Tuan Xiang Wudi, selamatkan aku!" Morongtian berteriak kegirangan pada saat pertama meskipun dia merasa malu. Dia masih memiliki harapan di dalam hatinya. Tuan Xiang Wudi akan datang untuk menyelamatkan dirinya. Sekarang itu benar-benar datang. Dia merasa bahwa setiap saat dia berlutut itu adalah semacam siksaan tanpa batas. Dan sekarang akhirnya berhasil. Begitu Tuan Xiang Wudi datang, dia akan benar-benar bebas dan mendapatkan kembali kehidupannya. Morongtian, kamu terlalu mengecewakanku. Saya pikir Anda memiliki bakat yang bagus. Saya memberi Anda beberapa saran, tetapi saya tidak berharap Anda dikalahkan dengan begitu mudah. Dan Anda kehilangan muka. Di kehampaan yang jauh, suara acuh tak acuh bergema. "Tuan Xiang Wudi, selama Anda dapat membuka segel bawahan, bawahan ini akan bekerja keras untuk memperbaiki rantai dan membunuh musuh dengan tangan bawahan sendiri, dan membunuh semua orang yang terkait dengan Qin Chen tanpa meninggalkan anjing satupun," kata Morongtian. Dia meraung. "Tuan Xiang Wudi, tolong selamatkan saya juga. Selama Anda menyelamatkan saya kali ini, mulai sekarang saya akan mengikuti Anda dan menjadi pengikut Anda, kemudian melawan dunia untuk Anda," kata Pujisi. Dia juga berteriak. "Sepertinya kalian berdua telah membangkitkan semangat juang di hati kalian. Baiklah, kalau begitu, hari ini saya akan menyelamatkanmu. Di masa depan, saya akan membiarkan Anda mengikuti saya dari kiri dan kanan. Ikuti saya ke puncak langit dan mengendalikan segalanya," kata Xiang Wudi. Suaranya bergemuruh di atas langit. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.